Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 7 dengan tema hati tentram dengan berperilaku baik. Sub materi mohon pertolongan. Anak-anak, setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian mampu memahami pentingnya berdoa dan mencontohkan perilaku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk selalu memohon pertolongan hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, alam semesta, dan juga memberi rizki kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami memohon dan menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Manusia adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diperlukan bantuan dan memohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita agar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya bagaimana? Ya, kita dapat berdoa, kita lakukan setiap hari. Kita berdoa di waktu sempit maupun lapang, kita berdoa di waktu sehat maupun sakit, juga kita berdoa di waktu senang maupun susah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki keutamaan. Di antaranya, dengan kita berdoa kepada Allah, Allah akan selalu menyertai kita. Ya, benar, Allah akan selalu menyertai hamba-hambanya. Kemudian Allah juga akan mendekatkan diri kita kepadanya. Dengan kita berdoa setiap hari, kita akan merasa dekat dengan Allah. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak waktu yang baik untuk berdoa atau waktu yang mustajab nih untuk berdoa? Kapan? Ya, ada waktu-waktu yang baik untuk saat berdoa, yaitu di sepertiga malam. Kenapa di sepertiga malam? Ya, karena di antara pukul 1 sampai dengan 3 pagi itu manusia pada terlelap, pada masih tidur. Nah, di situ waktunya kita berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Yang berikutnya yaitu kita berdoa di antara azan dan iqomah. Ya, pada saat azan dan iqomah itu merupakan waktu yang tepat, waktu yang penuh dengan kebaikan. Terus yang ketiga, kita dapat berdoa di antara 2 khutbah. Apa itu di antara 2 khutbah? Yaitu pada saat khutbah yang seorang khotib ini sedang duduk, kemudian mereka telah melaksanakan khutbah pertamanya, kemudian khutbah kedua akan mau dimulai. Nah, di antara situ kita berdoa. Kemudian kita tentunya pasti berdoa setelah sholat fardu. Ya, kita disunahkan setiap habis sholat kita harus berdoa. Selain berzikir, kita juga harus berdoa memohon kepada Allah. Nah, anak-anak, dari materi yang Ibu paparkan tadi, bagaimana sebaiknya sikap kita? Ya, sikap kita, aku harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap memulai pelajaran. Ya, anak-anak, setelah kalian menyimak materi yang Ibu berikan barusan, Ibu harap kalian mampu memahami pentingnya berdoa dan dapat mencontohkan perilaku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah anak-anak, materi telah selesai. Sekarang waktunya mengerjakan tugas. Tugas akan Ibu berikan lewat classroom. Kalian semangat ya dalam melaksanakannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!